Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan nih. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita absen dulu. Dari mana aja nih kalian yang nonton ini? Di daerah mana aja? Nah, bisa kalian tulis di kolom komentar. Ya karena banyak banget yang udah komen, katanya dari Kediri, dari Jayapura, dari Pemalang, dari Pekalongan, Kebumen, dan Pekanbaru. Ya maaf, ya bisa disebutin satu-satu ya, karena banyak banget, dan kami mengucapkan terima kasih. Kami selalu mendoakan buat kalian semua yang nonton, semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Kalian tetap semangat bekerja dan menjalani hari-hari kalian yang lagi pada nonton ini. Kita langsung aja ya ke ceritanya. Ini ada sebuah kisah yang menceritakan tentang keluh kesah seorang istri yang mengidap penyakit kanker stadium 3. Bagaimana nih kisahnya? Pasti menarik sekali. Nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, nama dan tempat kita rahasiakan. Kisah ini diceritakan oleh suaminya. Kisah ini tuh menceritakan seorang wanita, sebut saja namanya Syifa. Syifa ini dari kecil dibesarkan oleh keluarga yang terbilang cukup lah. Tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Ya menengah ke atas lah. Keluarga Syifa itu selalu memberikan apa-apa yang terbaik untuk anaknya atau putrinya ini. Dia dibesarkan dengan dedikasi dan pendidikan yang benar atau yang bagus gitu. Dia tuh memang dikenal sebagai wanita yang cantik, baik hati, dan tidak sombong. Ramah kepada tetangga, sanak saudara. Itu Syifa tuh terbilang wanita yang cantik dan baik. Hingga akhirnya bertemu dengan sosok yang sekarang menjadi suaminya, atau seorang pria yang bernama sebut saja Fikri. Fikri yang memang terpesona dengan akhlaknya, dengan perilakunya, dengan sifatnya si Syifa yang sangat baik dan penuh dedikasi. Ini dia tuh terpesona, akhirnya menaruh hati kepada si Syifa. Mereka lama berkenalan dan akhirnya untuk memutuskan untuk menikah karena sudah saling cocok. Pernikahan pun digelar. Syifa dan Fikri ini memang romantis. Banyak dari teman-teman Syifa itu banyak yang iri dengan hubungannya si Syifa dengan si Fikri ini. Dia terbilang pasangan yang serasi. Satunya ganteng, satunya cantik. Dan si Fikri ini waktu masih pacaran pun sama si Syifa itu udah terbilang mapan. Pekerjaannya dia ada. Terus rumah juga dia udah punya. Ya terbilang dari keluarga yang mampu lah. Jadi banyak yang iri kepada si Syifa. Apalagi si Fikri ini memberikan perhatian sama si Syifa itu sangat baik, sangat mesra kepada sosok si Syifa ini. Akhirnya pernikahan pun dimulai, dibikin acara pernikahan. Acara pernikahannya itu sederhana, namun begitu meriah. Banyak sanak saudara temannya yang datang, teman Fikri ataupun teman si Syifa, banyak yang datang memberikan selamat kepada Fikri dan Syifa. Namun Syifa itu merasakan hal janggal kepada sosok ibu mertua dan adik iparnya atau adiknya si Fikri ini. Ya sebut saja adiknya si Fikri ini bernama Dina. Si Syifa itu melihat mereka berdua ini seperti tidak terbuka ataupun menerima si Syifa dengan baik. Perasaan itu terlintas di perasaan si Syifa ini waktu acara pernikahan. Padahal keluarganya si Syifa itu welcome banget, menerima si Fikri dengan baik. Tapi kok terbanding terbalik dengan si keluarganya Fikri. Tapi ya si Syifa ini mungkin cuma perasaan aja. Mungkin karena aku belum terlalu dekat dengan beliau, dengan keluarganya Mas Fikri, jadi aku tuh merasanya tuh ya aneh-aneh. Ya, karena belum dekat aja, mungkin perasaan Syifa itu seperti itu. Akhirnya malam pertama pun terjadi. Hari demi hari ia lewati bersama Fikri dan keluarganya. Perasaan itu semakin terlihat. Kalau Mas Fikri itu pergi, itu keluarganya si Mas Fikri itu sama Syifa atau aku itu seperti berbeda. Keluarganya itu menjadi kasar. Kadang memperlakukanku selayaknya pembantu. Karena aku disuruh nyapu, disuruh nyuci piring, disuruh nyuci ini, itu, dan sebagainya. Dengan alasan katanya aku disuruh meringankan pekerjaan pembantu. Seperti itu. Namun, ya aku tidak apa-apa. Aku sudah biasa melakukan hal itu di rumah. Sewaktu belum menikah dengan Mas Fikri. Namun, perilakunya kadang nyuruhnya itu udah beda. Dengan nada tinggi dan keras. Tidak selayaknya dia bicara ataupun ngomong dengan kakak ipar ataupun menantunya sendiri. Kadang omongannya itu keras. Sana, kamu itu cuma numpang, kamu jangan banyak gaya di sini. Kadang kata-kata itu yang membuat aku sakit. Si Syifa ini menuliskan semua curhatannya di sebuah kertas ataupun buku diari yang ia
miliki itu. Hari-hari pun terus berlalu, namun perilakunya orang tuanya atau ibunya dan adik iparnya itu berbanding berbalik 180 derajat apabila ada Mas Fikri di rumah. Kalau ada di rumah, Mas Fikri itu ya baik dengan aku. Begitu juga ibu dan adiknya. Omongannya halus, kata-katanya itu lembut, tidak pernah kasar. Kadang kalau aku lihat aku lagi nyuci piring ataupun nyuci baju, kadang ibu atau adik iparku bilang, nggak usah repot-repot, itu kan pekerjaan pembantu. Nggak usah kayak gitu, kamu kan di sini juga tuan rumah, bilangnya seperti itu. Tapi terbalik kalau waktu Mas Fikri nggak ada. Ini seakan-akan drama, dan perasaan ini aku pendam sendiri. Aku tidak ngomong dengan Mas Fikri karena aku tahu Mas Fikri itu orangnya itu nurut sama orang tua. Aku nggak mau ada perpecahan di antara keluarga kami. Akhirnya aku tahan sendiri. 5 tahun aku menjalani hubungan dengan Mas Fikri, pernikahan. Hari-hari demi hari, tahun demi tahun aku lewati. Mas Fikri begitu sayang kepada aku. Namun keluarganya kadang-kadang itu mengolok ataupun ngomong gini, udah 5 tahun kok belum hamil-hamil juga. Memang aku dan Mas Fikri itu belum dikaruniai seorang anak. Belum dititipkan momongan oleh Yang Maha Kuasa. Namun aku tuh pernah hamil, beberapa kali mengalami keguguran karena kandunganku atau rahimku yang begitu lemah. Mas Fikri yang notabene itu adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga dia, diwajibkan harus mempunyai keturunan. Tapi Mas Fikri tidak pernah memaksaku ataupun mengungkit soal kehamilan. Dia cuma ngomong katanya, ya mungkin belum waktunya aja, mungkin kita belum dipercaya, belum dikasih amanah oleh Tuhan, jadi ya kita harus bersabar. Paling ngomongnya kayak gitu aja Mas Fikri. Cuman yang kadang ngomong pedas, yang ngomong kasar itu dari mertua dan adik iparnya yang selalu mengolok-ngolok aku selagi Mas Fikri tidak di rumah. 5 tahun berjalan, aku menjalani hidup yang seperti itu, menderita apabila Mas Fikri tidak ada di rumah. Nah, kala itu waktu pagi hari, aku bersarapan bersama Mas Fikri. Aku menyiapkan segala kebutuhan kantornya, pakaiannya, dan tasnya. Aku menyiapkan segalanya. Mas Fikri itu izin kepada aku, katanya tuh dia tuh berpesan, dia tuh pulangnya agak telat dikarenakan ada meeting dadakan. Ya sudah, aku pun mengiyakan. Setelah kami selesai sarapan, aku pun mengantar Mas Fikri untuk pergi berangkat ke kantor. Aku melihat kepergian Mas Fikri melewati gerbang depan rumah. Aku pun masuk. Aku melakukan kegiatanku sehari-hari seperti biasa, membersihkan rumah, nyuci baju, dan nyuci piring. Saat ku dengar teleponku berbunyi atau HP ku berbunyi di depan TV, aku langsung meninggalkan pekerjaanku itu dan langsung mengambil handphone siapa yang menelponku. Saat ku angkat telepon itu, ternyata ada suara seseorang yang mengabarkan bahwa Mas Fikri mengalami kecelakaan. Aku pun panik mendengar kabar itu. Aku langsung ganti pakaian, langsung pergi menuju rumah sakit di mana tempat Mas Fikri dirawat. Sampai di sana, ternyata keluargaku udah ada di sana semua. Ibu mertua, adik iparku pun ada di sana. Mereka seakan-akan memandang sinis kepadaku. Aku melihat sosok Mas Fikri terbaring, tidak sadarkan diri di sana. Aku menangis di sana. Aku menyesali kok bagaimana bisa ini semua terjadi. Mereka menyalahkanku, katanya aku nggak becus ngurus dia. Mereka tetap menyalahkan, padahal aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Fikri. 5 hari Mas Fikri itu tidak sadarkan diri di sana. Aku yang mengurusi dia di sana. Aku bolak-balik rumah ke rumah sakit untuk menemani Mas Fikri di sana. Sambil aku tuh tidak melupakan kewajibanku di rumah. Karena kalau aku tidak membereskan rumah atau meninggalkan pekerjaan di sana, pasti mertuaku pasti ngomong yang enggak. Akhirnya aku 5 hari menjalani semua itu. Hingga akhirnya pada suatu hari, aku tuh datang ke rumah sakit. Aku melihat dari pintu kacanya, aku lihat ada ibu mertuaku dan adik iparku. Di sana juga ada terpampang sosok wanita yang tidak aku kenal. Ternyata Mas Fikri itu udah bangun, udah siuman. Aku pun membuka pintu, Assalamualaikum, dan mereka tuh menjawab. Aku masuk, melihat suamiku yang siuman. Mas Fikri itu terlihat sangat senang dengan kedatanganku. Tatapannya yang manja itu memperlihatkan bahwa dia itu rindu kepada diriku, istrinya. Udah 5 hari dia tuh tertutup matanya, tidak sadarkan diri. Aku memeluk dia dan mencium tangannya. Aku tanyakan kabarnya, bagaimana keadaannya sekarang. Dan tiba-tiba belum lama kemudian, mereka tuh, mertua, adik iparku dan sosok wanita itu pun seperti lagi ngobrol sendiri. Akhirnya aku melihat ke arah mereka.
Ibu mertuaku memperkenalkan bahwa sosok wanita ini adalah Desi. Aku pernah dengar nama Desi. Kami pun bersalaman. Aku teringat Desi itu adalah temannya Mas Fikri tempo dulu atau tempo lalu yang dijodohkan dengan Mas Fikri. Namun Mas Fikri menolaknya. Mereka akhirnya ngobrol di sofa. Aku duduk di sampingnya Mas Fikri sambil bercakap sendiri, tidak gabung dengan mereka. Mereka asik sendiri, aku pun asik ngobrol dengan Mas Fikri. Hingga akhirnya si Dina tuh menghampiri kami. Mas Fikri, minjem Mbak Syifanya sebentar ya. Kami mau ke kantin, aku mau beli makanan sesuatu dulu. Minta temenin Mbak Syifa. Kakaknya pun ngomong, atau Mas Fikri pun ngomong, ya nggak apa-apa, sana bareng, siapa tahu si Syifa juga mau beli makanan gitu. Ya melihat Mas Fikri yang udah mengizinkan, aku pun ya udah deh nggak apa-apa. Aku mengikuti si Dina ini ke kantin. Belum sampai ke kantin, saat di lorong rumah sakit tiba-tiba si Dina berhenti. Dia ngomong denganku, "Mbak, sekarang Mbak pulang aja deh, nggak usah kesini lagi. Biar abang tuh sama kita-kita aja." Aku tanya, "Loh kenapa? Apa salahnya aku ada di sini gitu kan? Kenapa aku harus pulang?" Ya Dina tuh ngomong, "Ya buat apa Mbak di sini? Lagian Mbak kan punya pekerjaan di rumah. Intinya abang itu biar sama aku aja, sama ibu, biar di sini kami yang jaga. Mbak nggak usah kesini," katanya Dina. Aku pun sempat debat panas di situ. Hingga akhirnya tiba-tiba ibu mertuaku datang. "Ada apa ini? Ada apa ini?" "Ini mah Mbak Syifa nggak mau pulang." "Loh, kenapa nggak mau pulang?" "Iya kenapa Bu emangnya? Aku mau di sini nemenin suamiku." "Emang salah seorang istri nemenin suami?" "Nggak salah sih. Ya tapi kan ada kami, ada kita-kita di sini. Udah kamu tuh pulang aja, urusin rumah yang bener. Kalau kamu nggak mau nurut ya udah, terserah kamu. Tapi jangan salahkan ibu kalau ibu tuh akan ngadu sama si Fikri." Syifa yang ketakutan diancam seperti itu, akhirnya ya udah. Daripada diancam, dibilangin ke suaminya bahwasanya dia tuh ngelawan dengan mertuanya atau ibunya si Fikri ini, ya mending ya udah deh, daripada saya masalah aku pulang aja. Itu udah berjalan beberapa hari. Kalau si Fikri nanyain, "Kemana si Syifa kok nggak datang ke sini?" Dia bilang, "Oh dia lagi sibuk di rumah, nggak tahu tuh nggak mau ke sini kali ataupun apa gitu." Selalu ngomong kayak gitu mertuanya. Ini mertuanya memang resek nih, sama adik iparnya tuh memang resek. Suami istri nggak boleh deketan gitu. Nah akhirnya si Fikri itu pun pulang ke rumah, udah agak sehatan, udah diperbolehkan pulang sama dokter di sana. Si Fikri itu diantar mertua atau ibu kandungnya ini dan adik iparnya dan satu lagi wanita itu yang namanya Desi. Mereka masuk, disambutlah sama si Syifa kan, salaman sama mertuanya, sama suaminya, sama adiknya. Tapi tatapan si Fikri ini udah beda, kayak ada yang janggal gitu. Kenapa? Kok tiba-tiba dingin? Dia jadi kasar. Kadang kok mau berangkat kerja, udah sembuh mau berangkat kerja, dia tuh biasanya yang salaman, terus izin ataupun ngobrol gitu kan sebelum berangkat. Dia tuh dingin, nggak ngomong, nggak apa, jadi kasar. Kayak mertuanya, kayak adiknya itu, kayak bukan Fikri yang dikenal lagi gitu. Syifa pun makin tertekan. Kok kayak gini suamiku jadinya? Ada apa? Ini tidak hanya sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Ini berjalan hampir 2 tahun. Si Fikri ini berubah, sifatnya itu berubah kepada si Syifa. Yang tadinya mesra, yang tadinya baik, yang tadinya ngobrol. Kayaknya udah kayak dicuci otak sama si mertuanya ini. Sama si adik iparnya ini udah kayak dicuci otak. Akhirnya pada suatu malam, Fikri ngomong, "Kemasi bajumu, besok kita pergi." Aku pun terkejut, kok pergi? Mau kemana? Mendadak sekali. Mau kemana mas kita? Gak usah banyak nanya kamu. Kemasi aja bajunya, besok kita pergi. Mas Fikri yang udah kasar kayak gitu, aku nggak mau ngelawan. Ya udah, aku turuti apa maunya Mas Fikri. Aku kemasin baju, masukin ke koper dan tas. Karena aku tahu Mas Fikri kalau udah marah, itu tuh nggak bisa dilawan. Apalagi Mas Fikri itu nggak suka dengan wanita ataupun istrinya tuh kalau marah, balik marah. Ternyata kita tuh dibawa ke rumah nenek bersama mertua dan adik iparku itu. Notabene di sana tuh rumah tua. Kami di kamar yang ya cukup usang ya, kamar tua gitu. Aku sedang baring tidur di sana bersama Mas Fikri. Mas Fikri yang tidak betah tidur di kamar tua itu akhirnya keluar ngobrol bersama keluarga-keluarganya di ruang tengah. Aku di kamar sendiri. Dalam pikirku, apa yang terjadi dalam hidupku sekarang kok begitu berbeda? Mas Fikri, keluargaku juga begitu, tidak bisa menerima aku. Aku harus bagaimana? Pikiranku yang masih kacau balau itu lagi memikirkan yang tidak karuan, tiba-tiba aku dipanggil. "Kamu dipanggil tuh sama keluarga," kata Mas Fikri.
yang masuk ke kamarku itu. Oh ya udah, aku pun keluar. Ternyata di luar itu udah banyak keluarga. Ada ibu mertuaku bersama adik iparku itu, ayah mertua, nenekku, dan Mas Fikri. Aku duduk di samping Mas Fikri, tiba-tiba nenek pun memulai pembicaraan. Nenek yang notabene adalah seorang wanita tua yang tegas. Dia tuh tidak suka basa-basi. Kalau ngomong langsung to the point. Ya mungkin ini udah dari watak dari keluarganya. Nenek tuh ngomong, Syifa, kamu tuh udah hampir 8 tahun hidup bersama kami. Menjadi bagian dari keluarga ini. Hidup bersama si Fikri. Aku pun bilang, iya Nek. Sambil menatap nenek dan sesekali melirik ke arah Mas Fikri hanya terdiam. Dalam benakku, apakah aku sedang diadili di sini? Hingga mereka berkumpul menatapku seperti itu. Nenek pun melanjutkan perkataannya. Namun hingga sekarang, kami tidak melihat kamu mengandung anak dari si Fikri ataupun melahirkan anak si Fikri. Karena kamu sering ke kuburan. Kata-kata itu begitu tajam keluar dari seorang wanita tua yang membuat aku tuh tidak sadarkan diri meneteskan air mata. Begitu perihnya diadili oleh satu keluarga besar yang begitu menatap hina diriku. Sejujurnya aku tidak mau. Aku juga ingin hamil, aku juga ingin memiliki keturunan dari Mas Fikri. Tapi apa daya aku? Tuhan tidak memberikannya. Mas Fikri yang melihat istrinya disudutkan di sana hanya diam. Aku pun begitu jengkel, jujur, melihat Mas Fikri yang begitu lembek. Tidak mempertahankan ataupun membela aku di sana. Aku menangis. Ya, walaupun tidak bersuara, air mataku berlinang di sana. Nenek bercerita bahwasanya sebelum menikah denganku, Mas Fikri ingin dijodohkan dengan wanita yang bernama Desi. Wanita yang tempo kemarin aku temui di rumah sakit. Mas Fikri yang tidak mau menikah dengan si Desi dan memutuskan menikah denganku karena dia tuh keras kepala. Sejujurnya dari keluarga itu tidak merestui. Si Fikri yang udah keras kepala seperti itu, yang udah memutuskan, dia tuh tidak bisa ditolak ataupun dinasehati. Akhirnya mereka menyerah. Nah sekarang pilihan si Fikri ini tidak bisa melahirkan atau aku tidak bisa melahirkan keturunan untuk mereka. Akhirnya nenek Mas Fikri pun memberikan pilihan kepada aku. Jika seperti ini pilihannya hanya dua. Kau diceraikan atau kau siap untuk dimadu. Pilihan itu begitu berat untukku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Pilihan mana? Aku ini wanita normal yang melihat suamiku bersanding dengan orang lain pun aku tidak mampu. Namun di lain sisi aku pun tidak bisa menolak takdir dari Tuhan. Aku tidak bisa melihat keturunan untuk Mas Fikri. Mas Fikri yang mendengar pilihan itu pun hanya bisa meneteskan air mata. Ingin rasanya aku memeluk Mas Fikri dan mengucapkan kata, kamu harus kuat Mas, menjalani ini semua. Namun aku tak berdaya dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya aku pun bilang, jika memang pilihannya wanita itu baik untuk Mas Fikri dan keluarga, aku akan merelakannya. Aku akan siap untuk dimadu dan menerima sosok istri Mas Fikri itu. Sambil berucap seperti itu, ayah mertua pun bilang, ya kalau memang keputusnya kayak gitu ya udah. Pernikahannya akan dilakukan 2 minggu lagi. Dan besok akan dipersiapkan segala persyaratannya. Mendengar kata-kata dari ayah mertuaku itu, aku pun berdiri dan masuk ke kamar dengan begitu cepat. Pernikahan Mas Fikri pun segera digelar. Aku menjadi seorang wanita yang paling menderita di sana, melihat sosok suamiku bersanding dengan wanita lain. Ya, sudah bisa tertebak. Acara di sana sungguh meriah dan aku hanya orang yang tersingkirkan di sana. Mereka asik sendiri ngobrol, canda tawa tanpa ada yang melihatku. Malam pertamanya Desi dan Mas Fikri pun terjadi. Aku bingung. Aku menangis di kamarku, melihat suasana yang sudah sepi, hening pada istirahat semua. Apa yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan Mas Fikri dengan wanita itu. Hatiku begitu sakit, membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Suamiku memadu kasih, memadu cinta bersama wanita lain. Aku membayangkan hal-hal itu, hingga aku tidak bisa tertidur. Aku pun bangun untuk melakukan sholat malam. Aku keluar dari kamar, hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba aku lihat sosok pria seperti suamiku sedang tidur di sofa. Aku perlahan mendekatinya dan ternyata memang benar itu adalah suamiku. Aku duduk di sampingnya sambil membelai rambutnya. Tiba-tiba suamiku berkata, aku tahu Bunda pasti akan datang ke sini, katanya sambil memegang tanganku. Aku menangis mendengar kata-kata Bunda yang sudah lama tidak diucapkan oleh suamiku itu. Ia pun terduduk di depanku. Aku bertanya kepadanya, bisa diulangi lagi kata-kata itu? Suamiku pun merespon kata-kataku itu. Maafkan ayah Bunda, selama ini ayah udah jahat kepadamu. Aku udah kasar.
Ternyata Desi tidak sama sepertimu. Aku kenal dengan dia. Dia itu sosok wanita yang berbanding terbalik dengan dirimu. Maafkan aku. Akhirnya kami pun saling menangis di malam itu. Aku mengajaknya Mas Fikri untuk sholat bersamaku. Kami pun sholat bersama. Di tengah sholat, aku merasakan sakit yang begitu luar biasa dalam perutku. Hingga aku pun terpingsan di sana. Mas Fikri yang melihatku pingsan kala ia sholat, ia pun langsung buru-buru menggendongku keluar, melarikanku ke rumah sakit. Terlihat berceceran darah di bawah kakiku. Aku pun pingsan. Setelah aku sadar, ternyata aku ada berada di rumah sakit. Sambil melihat Mas Fikri yang memegang tanganku, aku berucap kepadanya, maafkan aku Mas. Selama ini aku menyembunyikan ini semua. Mas Fikri yang sudah mengetahui kalau aku memang ternyata terjangkit penyakit kanker rahim stadium 3. Ia pun menangis. Ia bilang, kenapa kamu tidak menceritakannya kepada aku? Kenapa kamu tahan semua penderitaan ini sendiri? Aku tidak mau. Mas Fikri itu khawatir dan menjalani hidupnya penuh dengan kehampaan, penuh dengan kekhawatiran atas diriku. Aku menyembunyikan ini semua. Aku pun berpesan kepada Mas Fikri, mungkin ini akhir dari hidupku Mas, bawa aku pulang ke keluargaku. Tinggalkan aku di sana. Mas Fikri harus kuat. Mas Fikri harus tabah menjalani hidup ini. Aku akan selalu bersamamu Mas. Pesanku untuk mertua dan adikmu, aku telah memaafkan segala apa yang telah diperbuatnya. Aku menyayangi mereka. Aku tahu, keluargamu hanya cemburu denganku karena kamu begitu menyayangiku. Aku tidak ada niatan untuk mengambilmu dari kedua orang tuamu, terutama dengan ibumu. Kau tetap miliknya. Aku hanya sebagai istri di sampingmu. Pesan-pesan yang aku sampaikan kepada Mas Fikri dan keluarganya. Akhirnya jenazahnya si Syifa pun dipulangkan ke rumah kedua orang tuanya. Si Fikri pun begitu merasa terharu dengan besarnya cintanya si Syifa. Si Syifa menjadi sosok istri yang begitu baik dan soleha untuk si Fikri ini. Si Fikri hanya berpikir apakah si Syifa di akhirat sana atau di surga sana akan setia menantinya seperti dia setia saat ia berada di dunia. Apakah mungkin dia akan dengan malaikat lain ataupun dia akan menunggunya hingga akhir zaman, kata si Fikri. Nah begitulah, ini adalah kisah dari salah satu subscriber kita yang udah ngirimin ceritanya ke kita. Nah semoga kita semua itu bisa ngambil hikmah dan nilai-nilai toladannya atau nilai hidup di dalamnya ini. Bagi kalian yang ingin ngirimin cerita kisah-kisahnya, bisa kalian kirim lewat IG atau WA di bawah ini ya. Kami tunggu cerita dari kalian dan tunggu cerita-cerita atau video-video berikutnya dari Fakta Kehidupan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.